sebenarnya saya ingin sekali untuk langsung terjun untuk riset alat tersebut, cuman sekarang terkendala biaya. Temu berbincang bersama batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke Bertemu TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang mungkin dengan hal seperti ini banyak hal-hal yang kita bisa sharing sama-sama, terutama tentang COVID-19. Tapi kali ini memang bukan perawat ataupun dokter, tapi salah satu bisa dibilang engineering, seperti itu ya, bisa engineering yang memang punya inovasi yang sangat luar biasa yang kita perlu share juga buat teman-teman. Dan kita kenalin dulu siapa orangnya, silakan. Ya, namanya Bapak, langsung saja lah biar lebih enaknya si Bapak aja yang langsung mengenalkan diri. Lebih baik kan? Nama saya Sirojul Hadi, saya dosen di Universitas Bumi Gora. Bumi Gora Mataram. Bumi Gora Mataram. Jurusan apa yang diajarkan Pak di sana? Teknologi informasi. Teknologi informasi. Berarti bagian yang IT lah ya? Bagian IT. IT. Oke. Itu sedikit biografi dari teman kita. Dan Tema kita yang kita bahas ini apa dulu? Tema yang kita bahas tentang teknologi juga, tentang bagaimana cara kita sebenarnya seperti sekarang ini kita sedang social distancing dan jarak kita memang biar masuk frame ya, sebenarnya harus lebih jauh daripada ini teman-teman, tapi memang harus pas di frame gitu ya. Jadi kita mohon dimaklumi dan insya Allah sudah cuci tangan sering, cuci muka sering, mandi sering. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Pertama-tama dulu sebelum kita masuk ke pembahasan kita, lihat dulu tayangan ini. Apa sih yang sebenarnya dibuat oleh Sirojul? Ini dia. Sirojul Hadi adalah seorang dosen muda yang mengajar di salah satu universitas Kota Mataram yang membuat suatu alat sederhana. Alat ini berfungsi untuk menyemprotkan hand sanitizer secara otomatis dan alat ini diberi nama Covid Zero. Untuk mengetahui perjalanannya lebih lanjut, mari kita lihat dan kita akan kulik lebih dalam bagaimana Sirojul dapat membuat alat ini sangat berguna selama pandemi ini berlangsung. Mari, go, ciao. Oke, sedikit yang dibuat tadi di video itu kita bisa lihat alat otomatis hand sanitizer yang tadi itu kayak seperti sensor gitu ya. Itu kira-kira memang ada inovasi buat seperti itu karena apa kira-kira? Sebenarnya tujuannya itu supaya ini, kan kita tahu kalau penyebaran virus itu kan bisa melalui benda. Jadi benda yang kita sentuh bergiliran itu bisa virusnya itu bisa berpindah dari benda itu. Dari orang yang udah positif kena terus dia megang benda yang dia terus itu lihat tertular. Nanti ada orang lain yang pegang benda itu nanti dan dia tertular. Tertular gitu. Jadi tujuannya itu biar memudahkan sebenarnya biar kita tidak saling bertukar virus karena kita menekan benda yang sama walaupun benda itu bersih sebenarnya gitu ya. Oh gitu. Jadinya sebenarnya saya tertarik dengan benda ini dan ini biasanya, dan sebelum itu saya mau tanya dulu, apa motivasi Sirojul atau Bro untuk membuat benda itu? Apa sih motivasinya sebenarnya untuk membuat itu? Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya ini kan virus ini sudah jadi pandemi ya. Udah jadi seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi setiap orang tuh berlomba-lomba bagaimana untuk sama-sama menyelesaikan pandemi ini. Saya tidak di bidang kesehatan, jadi saya tidak istilahnya kalau di kesehatan mungkin memang kalau tentang virus itu pasti langsung ke lab dan lain sebagainya. Kalau saya mungkin saya di bagian engineeringnya yang saya fokuskan. Jadi saya ingin berkontribusi dengan ilmu yang saya punya di bagian engineering untuk minimal ada kontribusi walaupun sedikit untuk supaya tidak terjadi penyebaran virus itu. Oke, terus itu sebenarnya berapa lama sih dibuat alat itu?
Karena saya lihat Ya, tadi mungkin beberapa ada jenis ya. ada tim temennya buat atau Ya. memang pure dari Sendiri atau atau memang membuat nih alat dalam artian ada tim sendiri yang membuat atau memang sendirian membuat alat hand sanitizer yang otomatis nih. Ada timnya. Kebetulan saya di bagian elektronika dan bagian bagaimana desainnya, tapi tidak langsung blueprintnya untuk lasnya, untuk pengelasan itu ada teman di rumah. Kebetulan dia bisa untuk membuat kayak benda-benda seperti itu yang nanti dirangkai kayak rangkanya terus jadi ditaliknya. jadi ini memang bagian untuk robotikanya saja gitu ya. Jadi model ini sensor hampir segala macamnya. alat ini juga kalau saya mikir ternyata hampir sama kayak nih kalau kita di toilet di mall misalkan ya ada kita bisa cuci tangan nih, penghangat gitu ya. ya penghangator atau Gitu ya penghangator atau di di tempat makan kayak di McD, KFC itu kita gini kan langsung otomatis dia ngeluarin panas untuk mengeringkan. Seperti itu simpelnya karena main sensor berarti ya. Itu sama, sebenarnya sensornya hampir sama. Jadi sensor yang digunakan sama, cuman beda tempatnya aja. Beda tempatnya. Kemudian kita custom sendiri. Jadi ini benar-benar kita buat dari awal. Istilahnya kalau bukan barang jadi. Jadi ini dari desainnya pun kita desain dari awal, kemudian elektroniknya juga kita dari awal. Nah itu luar biasa. Ini adalah pemikiran-pemikiran jiwa muda yang kita sebenarnya sebagai yang jos gandos ini yang bisa membuat memotivasi kita semua nih untuk hal seperti. Dan sebenarnya apakah benda ini sudah didistribusikan atau memang ada sudah permintaan untuk benda ini ada mungkin di rumah sakit mungkin atau udah dicoba untuk di demo didemonstrasikan ke halayak umum misalkan dicoba apakah di rumah sendiri atau di kampus gitu, apakah sudah dicoba? Jadi untuk alat ini sebenarnya di kampus itu sudah dipakai. Jadi sebenarnya yang pertama kali yang pertama kali dibuat itu untuk kampus sebenarnya. Untuk kampus dan di kampus sudah dipakai. Jadi nanti dosen dan staf itu nanti pakai alat itu. Jadi dia pakai alat itu. Jadi nanti tidak ada kita ketika pakai hand sanitizer itu sudah tidak ada sentuhan di hand sanitizernya itu. Oke, berarti itu juga sisi lain hemat listrik nggak kira-kira? Nah itu pertama kan pasti pakai listrik atau baterai. Nah itu perlu kita tanya tadi kan. Apakah dipakai listrik, baterai atau yang memang sifatnya ramah lingkungan atau banyak ngabisin watt atau segala macam, kira-kira bisa dijelaskan sedikit? Kalau untuk konsumsi daya kita tidak menggunakan baterai. Sebenarnya bisa di custom untuk baterai, cuman kita tidak menggunakan baterai karena takutnya terlalu boros kan. Kita juga repot untuk penggantian baterainya. Dibongkar lagi kan nanti kan? Nggak dibongkar sih sebenarnya. Bisa diganti komponen. Bisa diganti baterainya. Kalau seandainya habis baterainya diganti. Cuman kalau saya pikir kalau saya menggunakan baterai nanti ini terlalu merepotkan. Ketika habis baterainya kita ganti. Kalau ini jadi saya menggunakan langsung dari PLN. Kebetulan untuk konsumsi dayanya juga nggak terlalu besar. Konsumsi dayanya dia sedikit, jadinya ya udah saya langsung aja dari PLN. Good, luar biasa. Kalian tanya di teman-teman subscriber juga ya. Kita di usia 26 tahun ini bisa buat apa sebenarnya? 27 tahun ini bisa buat apa? Saya tahu kan. Anda buat layang-layang kan. Itu masih sifatnya manual gitu loh. Oke, setelah udah membuat hand sanitizer yang alat hand sanitizer, kira-kira juga sebelumnya dulu kan saya juga udah mengenal Bro Si Roger ini udah lama. Kira-kira selain alat ini, perasaan dulu saya udah sempat lihat videonya Bro Si Roger selain alat hand sanitizer itu kalau nggak salah kayak alat-alat kayak pemadam. Oh iya. Kayak alat pemadam robot pemadam api. Robot pemadam api itu kayak gimana cara kerja si robot? Kalau dulu kebetulan waktu saya kuliah itu saya ikut di tim robotika Universitas Brawijaya S1-nya. Jadi di situ saya banyak menimba ilmu tentang robotika, tentang elektronik.
Jadi untuk yang khusus untuk yang robot pemadam api ini tujuannya untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Yang memang bisa dijangkau oleh manusia digunakan itu ini. Ya, jadi tujuannya sebenarnya ini jadi nanti kalau seandainya ada api yang berpotensi untuk menyebabkan kebakaran, nanti robot itu sudah mendeteksi dan otomatis akan langsung mencari titik apinya. Titik apinya ketika sudah dipadamkan, dia harus bisa kembali di mana dia ditaruh atau di titik awalnya itu. Ini nanti ada startnya, dia nyari apinya di bawah mana, kemudian sudah memadamkan apinya, dia harus bisa kembali ke keadaan startnya itu. Jadi kayak rutenya lah ya. Kayak apa namanya? Bahasanya Pak, bahasa hebatnya kan. Oke, selanjutnya saya mau tanya ini. Ini kan pasti dengan dana yang tidak sedikit, ya. Dan mungkin juga dengan riset yang juga tidak sebentar gitu. Kalau boleh tahu ini untuk benda yang sangat bermanfaat ini, kalau pengen nanti ada teman-teman yang mungkin berminat ataupun ada lembaga-lembaga yang ingin buat menggunakan lembaganya itu, kira-kira ini dananya berapa dibutuhkan? Untuk satu paket dalam bahan untuk jadi. Oke, sip. Jadi sebenarnya ini untuk alat ini, untuk keseluruhan alat sudah jadinya sampai jadinya itu kita habis sebenarnya sekitar 250.000. Itu tanpa jasa teman-teman kan kebetulan dia buka jasa las-lasan, itu tanpa jasanya. Jadi ini full dari bahannya, sensornya, kemudian aktuatornya, microcontrollernya, itu segitu 250. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga nih, karena ini produk lokal ya teman-teman. Ini produk lokal yang asli dari anak NTB sendiri yang buat, yang asli anak Mataram, anak Lombok yang buat secara lokal kita lah gitu. Ini sebenarnya kalaupun pengen dibuat dan untuk perkantoran, ini bisa dimanfaatkan sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang di sana yang masih nyemprot-nyemprot, dan kita juga bukan kita masalah nyemprotnya yang tidak, tapi yang kita lihat adalah efisiensinya, dan juga karena seperti bilang tadi sama Bro Zerojul juga tentang bentuk penyebaran virus ini itu bisa melalui tangan, bukan cuma dari mulut kita, bukan cuma dari bersin ataupun dari batuk, tapi juga bisa dari sentuhan kita. Memang lebih sedikit juga ya, Bro Jul, maksudnya lebih sedikit efektif juga menggunakan alat ini di tempat-tempat kayak kantor, rumah sakit, atau di tempat-tempat orang yang banyak yang memang mau pakai, jadinya dalam artian tanpa memegang dan akan terkontaminasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya tujuan kami ketika membuat alat ini sebenarnya tujuannya itu sebenarnya kita ke pasar, di pasar sebenarnya kita taruh di pasar dan puskesmas. Karena di sini memang untuk pencegahan virus pemerintah itu kan memberikan himbauan untuk cuci tangan. Nah, tapi ketika kita berada di pasar yang mobilitasnya cepat gitu kan, itu kan untuk cuci tangan itu mungkin membutuhkan waktu, ribet. Jadi dan juga sanitasi airnya juga kan kita tahu sanitasi airnya gimana. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk yang mobilitas yang cepat seperti di pasar itu bisa digunakan hand sanitizer ini. Jadi walaupun banyak orang di pasar itu dia istilahnya meminimalisir sentuhan itu juga. Jadi nanti orang juga tinggal seluruh tangannya dan dikasih hand sanitizer di alat itu, ya udah dia bisa langsung belanja. Dan memang efektif lah. Ya, jadi antriannya pun sebenarnya ketika masuk pasar pun ini gampang banget. Jadi kayak tadi di video juga itu cuma majuin tangan dan tapi yang saya lihat kalau di pasar ini kan jumlah orang tuh muter tuh cepet ya. Muter tuh cepet, bahkan bisa ratusan, bisa ribuan dalam satu kali penggunaan gitu. Apa mungkin bisa dibuat satu alat yang mungkin lebih gede, atau memang penyebarannya memang tergantung pemerintah juga nih sebenarnya, tergantung kita apakah pemerintah kita berani nggak ngelondorin dana yang besar untuk menyelamatkan kita bersama gitu kan. Dan apa ya, kalau di pasar ini kan banyak orang gitu, bagaimana kira-kira bentuk efisiensi kita bisa kasih ke pasar gitu kira-kira dari alat ini, selain dari cepatnya, kemudian sederhana alat ini, apakah memang harus penjumlah mungkin yang lebih banyak atau bagaimana? Mungkin kalau
kalau seandainya mau diterapkan di pasar dengan jumlah orang yang banyak, mungkin diperbanyak beberapa titik aja untuk penempatan hand sanitizer ini. Sebenarnya kami juga sebenarnya dari teman-teman di kampus ada beberapa itu kami punya ide sebenarnya kita bikin sendiri untuk pengecekan suhunya. Pengecekan suhu kan sekarang dibuat alat gitu. Alat untuk yang pengecekan suhu di kepala itu. Sekarang kan masih untuk ngecek suhu itu walaupun memang tidak ada sentuhan, tapi masih terlalu dekat jaraknya. Iya. Jadi di sini sebenarnya kita punya ide untuk membuat pengecekan suhu atau pengukuran suhu itu tanpa adanya ini orang yang memakainya, orang yang alat tidak terlalu adanya tidak terlalu dekat, tidak terlalu banyak interaksi. Jadi nanti ada istilahnya ada sensor suhunya tinggal ditaruh di apa namanya di mana di titik itu. Kemudian nanti untuk bunyi gitu. Ketika orang yang ingin mengecek suhunya nanti dia tinggal deketin aja ke sensor itu. Alat itu. Nanti dia sudah bisa memantau suhunya berapa. Kemudian untuk operator untuk orang yang istilahnya memantau, menjaga atau memantaunya, jadi nanti ada dikasih notifikasi. Jadi dia boleh bisa masuk, ini boleh dia bisa tahu, tapi jaraknya sudah jauh. Ini asik nih, karena di Mataram sendiri sebenarnya kita di perbatasan daerah terutama, karena kita ingin social distancing juga, tapi masalahnya juga ngecek suhu satu persatu. Rame itu macet. Sebenarnya solusi juga buat pemerintah kita bagaimana hanya lewat dengan aplikasi saja seperti bilang tadi, pengembangan teknologi yang sudah ada. Sekarang pemerintah kita nih mau memfasilitasi atau tidak nih hal-hal seperti ini, karena harus cepat virus kita akan berperang dengan virus yang berkembang juga. Sebenarnya kayak software itu ya, jadi kayak program di program ini nanti tinggal alat itu yang otomatis sendiri ini baik buruknya, dan ada yang memproduksikan alat itu. Jadi sebenarnya kemarin ketika pertama kali dipublish video yang ada sebelumnya, video yang awal itu sebenarnya dari Humas NTB itu sudah merespon. Terus di sana dia bilang ingin membiayai, tapi sampai sekarang memang belum ada realisasi. Ya. Dan untuk pengukuran suhu ini sebenarnya saya ingin sekali untuk langsung terjun untuk riset alat tersebut, cuman sekarang terkendala biaya. Estimasinya berapa kira-kira untuk masalah pembuatan untuk suhu itu yang anu saja, yang sanitizer aja ya mantangannya aja ya kita boleh aja 300.000 lah. Gini Pak, kalau bisa jangan yang rendah-rendah Pak. Kalau bisa kita kasih angka tuh yang tinggi-tinggi gitu, biar nanti lumayan lah kan. Oke. Ada. Ya. Untuk biaya riset itu sebenarnya biaya yang setelah riset sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Jadi ada biaya riset. Jadi kan kalau biaya riset itu kita bisa kayak desain, misal kalau ada terjadi error di desainnya atau ini kita ubah. Ini juga nanti kalau seandainya ada komponen yang kita beli itu misal tidak cocok, kita ganti. Sebenarnya kemarin tuh habis sekitar 1,5 ke atas. Komponennya risetnya saja. Jadinya yang sudah jadi fix dari risetnya itu totalnya segini. Oh seperti itu. Jadi ada tetap kalau ini namanya ini kan kita R&D. Jadi kita istilahnya riset untuk membuat suatu alat gitu. Jadi pasti untuk biaya awalnya itu yang besar sebenarnya. Okay. Makanya tadi saya bilang kami kekurangan dana untuk riset yang sensor suhu, yang pengukuran suhu tadi itu, karena ya itu terkendala biaya riset. Sebenarnya setelah misal produknya jadi dari hasil riset itu bisa ditekan ke bawah harganya. Jadi sesuai dengan harga komponennya. Estimasinya kira-kira berapa Pak? Kira-kira seandainya sepatu kan nanti ada pemerintah yang mungkin ada terbentuk untuk membantu sebagai donatur untuk membiayai. Kita sebenarnya nggak terlalu meminta yang besar sebenarnya. Karena ini untuk harus cepat nih. Ya, cepat. Kalau bisa sekitar 2,5 ke atas lah. 2,5 lah. Untuk satu alat fix jadi. Untuk yang pengukur suhu itu. Ya. Oh ini kayak simpelnya nih kayak di kayak kita lewat
lewat mall atau di mana tuh kan ada kayak magnet gitu ya, kayak ini ada kayak pintu gitu, kita lewat kalau ada bawa barang metal atau yang besi gitu, metal detektor gitu. Tapi dalam artian ini bentuknya suhu kan? Tadi bentuknya suhu. detektor hampir sama sih. Hampir sama ya fungsinya kayak gitu ya. Cuman bentuknya sama. Cuman usernya atau penggunanya memang harus dekat ke sensor itu dulu. Jadi harus dekat sejarak 30 sentian lah, 30 senti dari alat itu. Nah, itu baru bisa nanti dideteksi. Oke. Tadi saya lupa satu hal sebenarnya teman-teman. Pasti ini benda ada namanya gitu. Kira-kira nama benda ini apa? Nama robotnya. Nama robot ini apa gitu? Bikin tangan. Kemarin sebenarnya kami sepakat sama teman-teman juga, ada beberapa teman diskusi di teman dosen untuk diskusi itu kita sepakat sebenarnya namain COVID Hero sebenarnya. COVID Hero. Wih, COVID Hero. COVID Hero. COVID Hero ya. Berarti pahlawan COVID. Oke, asik. Oke. Harapan terakhir buat pertanyaan saya, kira-kira harapan Brojul ini untuk ke depan tentang COVID ini apa? Atau maksudnya mungkin ya semoga cepat berlalu virus, maksudnya untuk kedepannya untuk masalah dalam menjaga kesehatan ya. Walaupun teman kita IT tapi mungkin juga punya tips-tips yang penting buat kita untuk bisa jaga kesehatan atau apapun itu silahkan kasih tahu kenapa hal yang perlu kita lakukan ke depannya dari alat ini ataupun juga bentuk pencegahan yang Brojul mau kasih tahu. Sebenarnya harapan saya itu sebenarnya untuk kedepannya, sebenarnya ini dengan dana pribadi sebenarnya ada beberapa memang saya mau sumbangkan untuk ke puskesmas supaya bisa dipakai. Jadi kemudian ada di sekolah juga bisa ada beberapa sekolah ini yang memang pas untuk kita untuk saya buatkan satu, kemudian di puskesmas satu, karena saya juga ini kan karena dana pribadi jadi terbatas, jadi semampunya. Yang penting ada niat kita saling membantu atas sesama. Jadi harapannya sebenarnya ada minimal ada donatur lah entah dari siapa, supaya nanti alat ini juga bisa kita bisa kita distribusikan ke puskesmas misal yang memang sangat pasiennya itu banyak kemudian mungkin di tempat-tempat tertentu yang masih ada orang masih ada aktivitas di situ. Sebenarnya harapannya sih sebenarnya ke situ. Mumpung ini juga istilahnya produk lokal. Artinya handmade sendiri lah, buatan sendiri lah ya. Bangga lah intinya, kita harus memang yang terbaik sebenarnya. Oke, support sekali ininya saran dari Pak dosen muda kita, Pak Sirojul Hadi yang gigi pada ya pastinya. Oke. Buat teman-teman, jadi itu ya. Keren diskusi kita malam ini tentang COVID dan juga alat yang dibuat sama teman kita, jadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga, biar kalian tuh umur 28 tuh enggak 20 berapa kan? 26 tahun tuh kalian palingan masih nanti Pak sensor slow. Oke ya, jadinya mungkin terima kasih dulu buat Sirojul Hadi udah ada di podcast kita di Bertemu TV. Oke. Dan kita tunggu lagi karya-karya luar biasanya. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu produk yang nanti akan tembus nasional juga. Dan buat kalian yang nonton mungkin ada saran juga, boleh di kolom komentar dengan perkataan yang baik pastinya. Mungkin ada juga menambahkan saran-saran yang sudah disampaikan dari Pak dosen kita Pak Sirojul Hadi, mungkin saran bagi cara pencegahan atau mungkin punya ide cara membuat alat-alat, mungkin juga langsung bisa dikonsultasikan sama Pak Sirojul Hadi. Nanti kita akan cantumkan Instagramnya Bro Sirojul nanti taruh di bawah. Mungkin jangan lupa yang paling penting di channel ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan paling penting share, dan komennya harus yang baik. Oke? Terima kasih sudah jadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.